Prajurit IRGC nampak dengan sigap merebut kendali kapal tanker tujuan Amerika Serikat tersebut. Aksi heroik ini terjadi pada Kamis lalu. Naval Force Central Command atau NAVCEN Amerika Serikat lantas merilis pengumuman kalau kapal tanker minyak Advantage Swift berbendera Marshall Islands sudah direbut pasukan Iran. Peristiwa ini terjadi setelah kapal itu pergi meninggalkan Kuwait untuk perjalanan ke Houston, Amerika Serikat. Peristiwa Angkatan Laut Iran yang menyita kapal tanker minyak milik Amerika Serikat ini mendapat perhatian dari pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhanas Strategic Center yang merupakan pendiri dari Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia atau AKKMI. Begitu pula, Kapten Marcelus Hakeng Jayawibawa juga memberikan pendapatnya mengenai peristiwa yang terjadi kali ini. Peristiwa Angkatan Laut Iran yang menyita kapal tanker minyak milik Amerika sebuah pertanyaan mengenai apakah diperbolehkan aparat keamanan dari sebuah negara melakukan penahanan terhadap kapal niaga yang melintas di alur pelayaran internasional di wilayah perairan yang masuk wilayah negara tersebut. Karena beliau mengatakan bahwa menurut hukum internasional sendiri, suatu negara hanya boleh melakukan penahanan kapal di perairan internasional jika kapal tersebut diduga melanggar hukum internasional atau peraturan yang diakui secara internasional. Jika tindakan penahanan oleh aparat keamanan suatu negara di perairan internasional dilakukan, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Pun tindakan penahanan yang dilakukan dengan senjata lengkap dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak proporsional dan melanggar hak asasi manusia, terutama jika tidak ada ancaman yang jelas dan nyata terhadap keselamatan dan keamanan dari aparat keamanan negara. Dasar hukum tentang penahanan kapal oleh aparat keamanan di perairan internasional pun diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Konvensi PBB tentang hukum laut di tahun 1982, ataupun dalam bahasa Inggris disebut sebagai United Nations Convention on the Law of the Sea atau disingkat UNCLOS. Konvensi ini sendiri adalah perjanjian multilateral yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam penggunaan laut dan pengelolaan sumber daya laut di seluruh dunia, termasuk perairan internasional. Adapun peristiwa ini termasuk ke dalam masalah transportasi internasional karena beberapa hal seperti misalkannya pelintasan yang dilalui oleh kapal ini, dan peristiwa ini pun terjadi di perairan internasional yaitu Teluk Oman. Kemudian dampak yang diberikan dari peristiwa ini adalah secara global terhadap perdagangan global, di mana kapal tanker minyak sendiri yang disita oleh Angkatan Laut Iran adalah bagian dari rantai pasokan minyak global, di mana minyak sendiri merupakan komoditas utama dalam perdagangan internasional, dan penyitaan kapal tanker tentu dapat menyebabkan gangguan pasokan, sehingga bisa saja terjadi kenaikan harga minyak ataupun ketidakstabilan pasar energi global. Pun kasus ini mencerminkan ketegangan diplomatik antara Iran dan juga Amerika Serikat yang dapat mempengaruhi hubungan internasional dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Ketegangan ini seringkali berdampak luas pada kebijakan transportasi dan juga perdagangan internasional. Adapun jika kita analisis, kita bisa melihat persamaan dan juga perbedaan bagaimana nanti ketika misalkannya ada suatu kejadian ataupun peristiwa seperti yang terjadi di Teluk Oman ini terjadi di Indonesia, maka akan ada beberapa persamaan ataupun perbedaan dalam penanganannya. Yang pertama, mari kita lihat terlebih dahulu dari persamaannya. Yang pertama, pelanggaran hukum internasional itu bisa secara sama ataupun secara merata terjadi di Iran ataupun Indonesia, di mana penyitaan kapal di perairan internasional oleh Iran itu dianggap melanggar hukum internasional yang mengatur kebebasan dalam bernavigasi. Begitu pula di Indonesia juga, jika Indonesia melakukan sebuah penyitaan yang serupa di perairan internasional juga, maka hal itu juga akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, terutama dari perjanjian tadi yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea yang menjamin kebebasan dalam bernavigasi. Persamaan yang kedua adalah jika terjadi di Iran, tindakan ini dapat meningkatkan ketegangan antara Iran dan juga Amerika Serikat serta berpotensi menimbulkan reaksi dari persekutuan ataupun organisasi internasional. Begitu juga jika misalnya terjadi di Indonesia, maka penyitaan kapal tanker milik negara asing di perairan internasional, maka Indonesia juga akan dapat menimbulkan ketegangan diplomatik dan kemungkinan reaksi yang begitu keras dari negara-negara pemilik kapal, serta bagaimana juga nanti organisasi internasional juga akan menjadi tegang. Kemudian persamaan yang ketiga kita bisa melihat dari keamanan maritim, di mana Iran jika misalnya terjadi di sana, maka penyitaan kapal yang dilakukan oleh mereka ini akan berdampak pada persepsi dari keamanan maritim di kawasan Teluk Oman itu sendiri. Begitu pula misalnya terjadi di Indonesia, maka penyitaan yang serupa di perairan Indonesia akan mempengaruhi persepsi keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara dan dapat mengganggu alur dari perdagangan maritim global.
Kemudian persamaan yang ketiga kita bisa melihat dari keamanan maritim, di mana kemudian secara prosedural hukum juga berbeda, di mana ketika hal ini terjadi di Iran, maka Iran mungkin saja menggunakan militernya untuk menyita kapal sebagai bentuk penegakan kebijakan dan juga sanksi dari mereka. Tapi ketika terjadi di Indonesia, maka Indonesia berkemungkinan besar akan menggunakan prosedur penegakan hukum yang melibatkan Badan Keamanan Laut dan juga TNI Angkatan Laut dengan proses hukum yang jelas dan juga seharusnya lebih transparan sesuai dengan hukum nasional dan internasional yang juga berlaku dan diakui di Indonesia. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah ketika terjadi konflik dan juga resolusinya. Apabila terjadi di Iran, maka penyitaan seringkali merupakan bagian dari konflik yang lebih luas antara Iran dan juga Amerika Serikat dengan latar belakang sanksi dan ketegangan geopolitiknya. Sedangkan di Indonesia, penyitaan kapal asing di perairan Indonesia mungkin lebih berkaitan dengan isu-isu yang lebih spesifik seperti pencurian ikan, lalu penyelundupan, ataupun pelanggaran batas maritim dan biasanya akan diselesaikan melalui jalur yang diplomatik ataupun peradilan sesuai dengan hukum internasional. Contoh nyata yang baru saja terjadi di Indonesia kita bisa melihat dari kasus di mana ada 155 kapal ikan Vietnam yang beroperasi di zona tumpang tindih Quang, zona ekonomi eksklusif Indonesia Vietnam di Laut Natuna pada Februari 2023. Contohnya